Hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini butuh rahmat Allah. Kita perlu berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya-kayanya kita, sekuasa-kuasanya kita, sekuat-kuatnya kita, kita tetap perlu kepada rahmat Allah. Gak bisa orang kaya bilang, oh saya mah gak butuh sama rahmat Allah. Atau seorang berkuasa, saya nggak butuh sama rahmat Allah, saya nggak perlu, saya udah punya tentara. Atau orang yang paling berani, betul-betul orangnya nekatan betul, saya nggak perlu rahmat Allah. Nggak bisa, karena manusia bisa hidup itu pun dengan rahmat Allah. Dunia alam semesta ini bisa berjalan begini baik, begitu cantik, begitu indah dengan rahmat Allah. Siapa yang ngatur hujan ini coba, bisa titik-titiknya itu tidak membahayakan kita? Allah. Rintikan hujan itu yang paling kecil 0,0001 cm. Dia paling kecil banget. Paling besar sampai 0,8 cm. Paling besar itu. Tetesan hujan itu nggak sampai 1 cm besarnya, Pak. Kenapa? Kalau lebih daripada itu bisa membahayakan manusia. Jatuh dari ketinggian sekian ribu kilometer, jatuh ke atas kepala manusia dengan berat beban yang lebih daripada itu, bisa membahayakan, mudarat bagi manusia, bukan manfaat. Ini rahmat Allah. Kenapa kita tidak boleh mencaci hujan? Hujan lagi. Karena hujan adalah di antara rahmat Allah SWT. Hidup kita ini mau gak mau perlu rahmat. Kalau tanpa rahmat, bagaimana bisa semua sistem yang begitu ajaib ini berjalan dengan luar biasa? Siapa maha insinyurnya? Siapa yang maha mengaturnya? Siapa yang berkuasa atasnya? Sedikit lebih kita kebanjiran, sedikit kurang kita kemarau, kepanasan. Kita perlu sama rahmat Allah. Hewan-hewan ini berjalan, kita punya itik, kita punya ayam, kita punya burung, di situ ada rahmat Allah. Kita bisa bertani, bertanam, berkebun, di situ ada rahmat Allah. Siapa yang numbuhkan satu biji bisa bercabang, bisa berbenih, bisa berbunga, bisa berbuah? Tidak ada yang ngatur kecuali rahmat Allah. Silakan bicara sama orang yang paling sombong. Sampean nggak butuh rahmat Allah? Butuh kamu tuh. Benci dari masjid silakan, gak mau salat berjamaah silakan, gak mau zakat silakan, gak mau dengarkan agama silakan. Tapi mau tidak mau kamu itu perlu kepada rahmat Allah. Kita bisa menghirup udara itu karena rahmat Allah. Coba oksigen, berapa mahalnya oksigen? Kalau kita beli satu tabung tuh, mahal oksigen itu. Tapi Allah bagi dengan gratis. Itu dengan rahmat Allah. Darah kita mengalir dengan rahmat Allah. Mata kita bisa berkedip dengan rahmat Allah. Lidah kita bisa berkata-kata dengan rahmat Allah. Jantung kita berdegup dengan teratur, itu dengan rahmat Allah. Lepas saja kontrol sedikit, itu bisa mati. Kita ini perlu kepada rahmat Allah. Makanya jangan sombong kepada Allah, seolah-olah nggak butuh rahmat Allah. Anda itu hidup disebabkan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah tidak ada apa-apanya. Mau yang berkuasa, mau yang raja, mau yang kaya, semuanya butuh kepada rahmat Allah. Kalau Allah sudah rahmati seseorang, itu tandanya betul-betul Allah suka. Tambah lagi rahmat, tambah suka. Tambah lagi rahmatnya, tambah suka. Hilang rahmat Allah, kita lepas sudah. Rahmat itu apa sih? Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang Allah. Allah itu sayang. Allah ini nyiptakan kita itu dengan kasih sayang. Tapi ada yang ciptaannya itu memang nakal, ada yang ciptaannya itu memang nurut. Kayak kita punya anak, ada anak nakal, ada anak yang nurut. Beda-beda. Punya anak dua-duanya beda. Punya anak 10-10-10-nya beda. Di sini ada 40 orang taruh. Itu beda-beda Allah SWT kasih kepada setiap kita itu. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu beda-beda sama satu orang lain-lain. Bapak sama istri, suami istri, bisa jadi ke istri lain, ke bapak lain. Satu rumah, berbeda rahmatnya. Satu kasur, berbeda rahmatnya. Oh ini kawan akrab saya, belum tentu sama. Ini rumah-rumah ya, kalau kita masuk ke komplek tuh ya. Masuk ke komplek, kita masuk ke komplek. Rata-rata rumah komplek itu kan sama semuanya. Ramah semua, jenisnya sama, ininya sama, itunya sama. Mungkin di satu komplek itu ada 500 rumah, bisa jadi.
Tapi rahmatnya berbeda-beda tuh Pak. Ada rumah yang dirahmatinya bercucuran, ada rumah yang rahmatnya tuh kalau hari Jumat saja, ada yang rahmatnya tuh setahun sekali datang rahmatnya. Beda-beda rahmatnya. Kelihatannya sama, modelnya sama, catnya sama, pintunya sama, harganya sama, tapi justru rahmatnya berbeda-beda. Nggak sama rahmat. Rahmat Allah itu berbeda-beda, tergantung kepada apa? Kepada iman dan amal soleh. Sayangnya Allah ini kita perlukan. Tambah sayang, tambah spesial di sisi Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah itulah orang yang paling dirahmati oleh Allah. Makanya kenapa orang meninggal disebutnya almarhum, yang disayang oleh Allah, karena Allah sudah panggil dia, pengen ketemu sama dia, Allah pengen jumpa dengan dia, itu disebutnya almarhum. Almarhum itu untuk orang yang disayangi oleh Allah, karena dia bakal ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih tinggi lagi imannya, lebih kuat, lebih bagus lagi iman dan amalnya, lebih dekat kepada Allah. Memang Allah sih sayang. Siapa bilang Allah nggak sayang sama orang-orang kafir? Siapa bilang Allah nggak sayang sama orang-orang musyrik? Sayang, masih diberi kehidupan. Tapi itu sifatnya umum, silakan. Begitulah Allah SWT, ada yang dikasih sok siapa saja boleh. Perusahaan, kekayaan, jabatan, itu siapa saja boleh. Kamu nggak mau nyembah saya kasih. Kamu nggak mau ibadah sama saya kasih. Kamu musuhi saya kasih, silakan. Tapi mau rahmat saya yang khusus, nanti dulu. Rahmat ini lain, beda. Ini untuk orang-orang kekasih saya. Yang lebih khusus lagi, ini nggak bisa. Ini orang istimewa saya. Dan rahmat Allah itu tersembunyi. Tidak semuanya dilimpahkan di dunia. Ada Rahman, ada Rahim. Sama-sama Rahman, Rahim itu adalah kasih sayang. Alim ulama menafsirkan sebagiannya Rahman, Rahim itu, kalau Rahman itu adalah di dunia. Rahmat Allah di dunia, kasih siapa sajalah. Yang kafir dapat, yang musyrik dapat, yang komunis dapat, yang ateis dapat. Itu nggak ada batasan-batasannya. Musuh Allah dapat, semuanya dapat. Di dunia masalahnya, bukan penentuan di dunia. Makanya jangan iri, jangan cemburu. Iku uang beli sembayang, kok kaya raya, punya ini, punya itu dan sebagainya. Jangan cemburu. Itu rahmat yang murahan, nggak kehitung sama Allah SWT. Tapi begitu Rahim, itu rahmat Allah yang khusus nanti di akhirat diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman saja, kekasih-kekasihnya sih. Maka rahmat ini hadirin kita butuh, bergantung pada rahmat. Kenapa kita harus beramal soleh? Padahal masuk surga itu bukan karena amal soleh. Tidak, masuk surga itu hanya pilihan rahmat Allah saja. Kenapa kita mesti beramal soleh? Karena melalui amal soleh itulah kita bakal dirahmati oleh Allah. Emangnya rahmat Allah itu bisa dibeli di toko rahmat? Enggak. Bisa dibeli di haji rahmat? Enggak bisa juga. Rahmat Allah hanya bisa dicapai dengan iman dan amal soleh. Iman amal soleh ini yang menentukan. Dengan iman amal soleh kita mendapat rahmat Allah terus bercucuran. Nah kita ini butuh rahmat. Bagaimana caranya? Iman amal soleh. Ada jalan lain? Tidak ada. Ada tidak kita cari cara lain untuk dapatkan rahmat Allah? Coba apa? Selain iman dan amal soleh, caranya apa? Tidak ada. Untuk dapat rahmat Allah itu yaitu iman amal soleh. Rahmat Allah mungkin bisa sih kayaknya kalau kita dengan jabatan, nggak bisa. Barangkali bisa disogok, nggak bisa. Rahmat Allah mungkin bisa didapat melalui nasab, keturunan, darah biru, ningrat gitu, nggak bisa. Atau bisa dipaksa rahmat Allah itu, kita mesti berkelahi dulu sama Allah supaya Allah turun rahmat, nggak bisa juga. Rahmat Allah hanya bisa dengan apa? Iman dan amal soleh. Itu amalan masing-masing memang berbeda-beda. Tapi kalau Allah udah suka sama seseorang, Allahu Akbar. Kalau Allah udah jatuhnya suka, ini kalau Allah sudah sayang, jatuhnya itu sayang, itu berubah nasib orang itu. Manusia masuk ke dalam surga itu bukan karena amalannya, tapi karena rahmat Allah. Allah suka, senang, masukkan ke dalam surga. Allah tidak suka, masukkan ke neraka. Pas dia berbuatnya tidak suka, ya Allah masukkan ke dalam neraka. Pas yang dia perbuat itu Allah suka, ya dimasukkannya ke dalam surga. Tergantung endingnya.
Endingnya gimana dia? Akhir hidupnya gimana? Yang Allah suka atau tidak Allah suka? Endingnya dia mau taubat, endingnya dia betul-betul mau berhenti dari maksiat, Allah suka. Asal yang dituju itu betul, niatan itu betul. Andalan amalan kita tidak ada apa-apanya. Yang penting gimana kita bisa setiap saat, setiap waktu bisa menarik rahmat Allah SWT. Ini yang paling penting. Bagaimana setiap saat, setiap kesempatan rahmat Allah bisa turun kepada kita. Jangan mancing-mancing murka Allah, jangan mancing-mancing marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali marah dan kita tutup usia dalam keadaan seperti itu, Allah marah. Kita ini tetap butuh rahmat Allah. Kita ini butuh rahmat Allah. Siapa yang bersih kita ini dari dosa yang kita tidak duga, kita tidak sangka bahwa rahmat itu sangat-sangat kita perlukan. Jangan sombong kita seolah-olah tidak perlu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan yang sebetulnya rahmat Allah bisa jadi azab. Maka kenapa kita doa Allahumma hawalaina wala alaina? Ya Allah, berilah hujan di sekitarku, jangan memberi hujan yang membinasakan. Allah bisa berikan hujan, hujannya kecil kok banjirnya besar. Ini rahmat sebetulnya, tapi bisa menjadi azab ketika apa? Ketika Allah marah. Jangan bikin Allah marah sehingga rahmat berubah menjadi azab. Kita ini mencari rahmat Allah. Pergi ke masjid, cari rahmat Allah. Sholat, cari rahmat Allah. Berjamaah, cari rahmat Allah. Berzikir, cari rahmat Allah. Baca Quran, cari rahmat Allah. Bersedekah, cari rahmat Allah. Untuk rahmat Allah. Supaya apa? Supaya Allah suka. Supaya Allah senang. Supaya Allah jangan marah. Kenapa kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau turunkan bala, tolak balanya adalah sedekah? Sedekah itu menolak bala. Karena dengan kita sedekah itu menyayangi orang lain. Allah suka. Allah suka. Kalau ada orang lain sayang sama orang lain, sayang sama makhluk lain, Allah suka. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala. Kita sekarang sayang sama orang, sayang sama orang itu, yang paling besar adalah kasih sayangnya kita ketika ajak orang supaya taat kepada Allah. Menyelamatkan mereka bukan dari banjir saja, menyelamatkan mereka bukan dari lapar saja, menyelamatkan mereka bukan dari bencana saja, tapi menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam. Menyelamatkan manusia dari murka Allah. Ini yang paling Allah suka. Ini yang mengundang rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapa yang sayang kepada orang di bumi, ahli langit akan sayang kepada dia. Saudara-saudara kita ini kita sayang. Lebih banyak kita ketemu, nyayangi mereka dengan kasih sayang juga, sampaikan pesan-pesan Allah dan Rasulnya, itu Allah suka kepada kita. Yakin Allah suka kepada kita. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk dapat amalkan dan sampaikan.